Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa dhakiran bidzalik ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini, sedikit belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan tentunya kita bermohon kepada Allah kajian kita dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pertemuan kali ini, kajian kali ini kita masih di surah Al-Imran, surah ketiga ayat 146 sampai 148, sekitar 3 ayat. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Betapa banyak kata Allah Nabi yang berperang didampingi oleh pengikutnya yang banyak, yang bertakwa, pengikut yang bertakwa yang sekian banyak. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, mereka tidak menjadi lemah disebabkan musibah atau bencana yang menimpa mereka dengan tujuan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak patah semangat dan mereka tidak menyerah. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian mereka tidaklah mengucapkan kecuali lantunan doa, duhai Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah juga perbuatan kami yang melampaui batas, wa thabbit aqdamana, dan teguhkanlah kaki-kaki kami, pendirian kami, wa ansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah kemudian memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya 3 ayat ini masih seputar cuplikan dari perang Uhud, di mana 3 ayat ini sebetulnya secara spesifik, secara khusus Allah ingin memotivasi para sahabat Nabi yang mereka sempat kendor semangatnya
ketika muncul berita, muncul kabar hoax, berita bohong bahwa Nabi itu telah terbunuh di perang Uhud. Maka sering kami sampaikan, berita ini tentunya membuat sebagian besar sahabat merasa shock, terkejut, dan bahkan ada sebagian mereka yang akan menyerah, mundur ke belakang, menyerah, tidak ingin melanjutkan peperangan. Maka kemudian dalam 3 ayat ini Allah kemudian memberikan penjelasan bahwa umat-umat terdahulu itu, kata Allah, jadi umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad, entah umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, dan umat-umat yang lain, nabi-nabi yang lain, mereka itu, kata Allah, tetap setia memperjuangkan agama mereka sekalipun nabi mereka sudah wafat. Ini jelas sekali nih. Artinya perjuangan mereka itu tetap dilanjutkan entah nabinya telah wafat ataupun tidak. Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya sekalipun Nabi Muhammad itu terbunuh di perang Uhud, tidak ada alasan para sahabat untuk mengundurkan diri, menyerah. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu, kata Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mereka melihat Nabi mereka itu terbunuh, mereka tetap melanjutkan perjuangan yang telah diperjuangkan oleh nabi-nabi mereka. Jadi itu maksudnya. Artinya Allah ingin memotivasi para sahabat bahwa sekalipun Nabi Muhammad itu tidak wafat di medan Uhud, pasti satu saat nanti Nabi Muhammad juga akan wafat. Itu maksudnya. Karena Nabi juga manusia, dan kita sering mengingat bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas pasti akan merasakan yang namanya mati, termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, dari ayat ini juga Allah ingin menyampaikan bahwa umat-umat terdahulu itu ketika mereka berjuang, berperang, mendampingi nabi-nabi mereka tidak patah semangat. Kondisi apapun, musibah, bencana apapun yang menimpa mereka tetap setia mendampingi nabi-nabi mereka. Dan itulah sebetulnya yang diminta oleh Allah kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika umat-umat terdahulu mereka setia mendampingi nabi mereka, sudah selayaknya, kata Allah, sahabat Nabi Muhammad itu juga selayaknya setia dalam kondisi apapun mendampingi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi memang penting sekali ya Bapak Ibu ya, kita kadang-kala mengingat sejarah, mengingat apa yang sudah dialami oleh umat-umat terdahulu, untuk kemudian kita ambil pelajaran mana yang baik, mana yang buruk, dan seterusnya. Dan memang biasa Allah itu menceritakan umat-umat terdahulu untuk menguatkan hati orang-orang mukmin, termasuk kepada Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu juga sering dikisahkan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Untuk menguatkan semangat Rasulullah Muhammad SAW. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Hud, surah ke-11 ayat 121. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul, ayat 120,
wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan begitulah kata Allah, kami kisahkan Rasul-Rasul sebelum kamu Muhammad kepadamu. Apa tujuannya? Linuthabbita bihi fu'adak, agar dapat menguatkan hatimu, teguh pendirianmu. Kalau kamu Muhammad sekarang didustakan, Musa juga didustakan. Kalau kamu Muhammad sekarang ingin dibunuh, Isa juga ingin dibunuh, dan seterusnya. Artinya apa yang menimpa terhadap Nabi Muhammad itu juga telah menimpa kepada nabi-nabi sebelumnya, bahkan lebih luar biasa lagi. Ada nabi yang akan dibakar, Nabi Ibrahim misalkan. Ada nabi yang dibunuh, banyak sekali. Maka bencana atau ujian-ujian yang berat seperti itu tentunya juga akan menimpa Rasulullah, menimpa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini membuat para sahabat itu termotivasi kembali bahwa perjuangan mereka itu harus tetap dilanjutkan, ada atau tidak adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya termasuk kepada kita, Bapak Ibu. Kan kita ini kan mohon maaf gitu ya, jarak dengan Rasulullah begitu jauh, baik dari sisi jarak ataupun dari sisi waktu. Jarak kita orang Indonesia dengan mana? Makkah ataupun Madinah, kalau naik pesawat berapa jam Pak Iwan? Katakanlah 10 jam pesawat. Kalau naik mobil tanpa berhenti mungkin berminggu-minggu. Kalau jalan kaki hitung sendiri berapa. Artinya apa? Jarak kita dengan Rasulullah itu begitu jauh, apalagi dari sisi waktu 14 abad yang lalu. Tetapi apakah hal itu akan membuat kita tidak semangat, menyerah dalam melanjutkan perjuangan Rasulullah? Tentunya tidak. Sekalipun mungkin Rasulullah secara fisik sudah dimakamkan di Madinah, tetapi tentunya ajaran Rasulullah, perjuangan Rasulullah masih dilanjutkan oleh siapa? Para ulama, para ahli ilmu dan seterusnya. Tetap tidak perlu patah semangat, walaupun mungkin kita tidak didampingi secara fisik oleh Rasulullah, tetapi kita perjuangan kita masih didampingi oleh doa-doa Rasulullah, oleh ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu berputus asa atau menyerah. Jadi itu dahsyat sekali sebetulnya ayat ini, kalau kita bisa mengambil pelajaran bahwa perjuangan kita itu, bahwa satu ketika pun kita akan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW oleh para ketika masa sahabat itu. Dan alhamdulillah mereka tetap memperjuangkan dakwah Rasulullah SAW sampai ke kita. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ayat ini menyebutkan bahwa umat-umat terdahulu setia mendampingi Nabi mereka, dan Allah meminta kepada para sahabat Nabi untuk juga setia mendampingi Rasulullah SAW. Dan sekalipun Rasulullah sudah wafat, tetap jangan kembali murtad, tetap diperjuangkan, memperjuangkan Islam yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun memang ada nabi yang ditinggalkan kaumnya. Yang paling sering kita dengar adalah Nabi Musa. Itu kan Nabi Musa
bisa dibilang nelongso kata orang-orang. Nelongso. Jadi ketika Nabi Musa itu mengajak orang-orang Bani Israel untuk menemui Fir'aun kembali ke Palestina, apa kata mereka itu? Allah sebutkan di Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-24, kata Allah, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damna fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kaumnya Nabi Musa berkata, Musa, kami tidak akan kembali lagi ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Sudah, kamu saja berangkat dengan Tuhanmu. Bayangkan itu. Jadi kaumnya Nabi Musa tidak mau diajak, malah ngeyel. Udah Musa, kamu berangkat sendiri dengan Tuhanmu saja, sedangkan kami pengennya duduk-duduk santai di sini, kata mereka. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Itu kalau kita seperti itu gimana gitu ya. Padahal sebelum itu kata Allah Subhanahu wa taala, kaumnya Nabi Musa ini sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun gitu. Masih saja ngeyel, tidak mau patuh kepada Nabi Musa alaihissalam. Alhamdulillahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang bersama Nabi tidak seperti itu. Sebagian besar di antara mereka setia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk insyaallah kita setia memperjuangkan apa yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Insyaallah masih banyak para ulama yang kekeh berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah memperjuangkan Islam ini. Karena kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena kata Nabi, para nabi dan rasul itu tidak mewarisi dirham dan dinar, tetapi mereka mewarisi ilmu, mewarisi para ulama yang kekeh memperjuangkan Islam itu. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi yang pertama dari 3 ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ada atau tidaknya Rasulullah itu tetap tidak perlu patah semangat, justru kita menambah semangat sekalipun Rasulullah sudah tidak ada, agar Rasulullah tentunya senang gitu ya, bahwa agama yang beliau perjuangkan diperjuangkan oleh umatnya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, langkah kedua yang disebutkan oleh Rasulullah untuk memotivasi para sahabat agar mereka tidak mundur adalah dengan menyebutkan bahwa umat-umat terdahulu itu, kata Allah, mereka ketika ditimpa persoalan mereka bersabar dan menyandarkan musibah bencana itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya mereka berdoa. Apa tadi doanya? Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Jadi umat-umat terdahulu itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka ditimpa musibah, bencana, kesulitan yang luar biasa, mereka kemudian melarikan problem itu, persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sikap seperti inilah kemudian
yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh para sahabat Nabi ketika mereka terjepit di perang Uhud. Maka sudah selayaknya mereka mengembalikan persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebesar apapun masalah yang kita hadapi, tentunya kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kecil. Dan bahkan mungkin sering kami sampaikan bahwa persoalan yang sulit, yang seolah-olah sudah tidak bisa terselesaikan oleh akal, tetapi masih bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dapat musibah, dapat kesulitan, logika kita sudah tidak merasa nyandak untuk menyelesaikan persoalan itu, tetapi kita masih punya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersandar kepada Allah tidak akan roboh apa ini. Kita bersandar kepada pokok kayu akan rapuh. Kita bersandar kepada jabatan, satu saat kita akan pensiun, akan menanggalkan jabatan kita. Ada saatnya dilantik, ada saatnya menanggalkan jabatan. Tetapi ketika bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu hayyun la yamut, maha hidup, tidak akan pernah mati. Tidak pernah mati. Itulah yang kemudian diminta oleh Allah agar dilakukan oleh para sahabat Nabi. Mereka menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perang Uhud yang kondisi mereka dalam keadaan terjepit, kejepit. Itu. Jadi ada kan Bapak Ibu rahimakumullah, ketika orang misalkan, ini contoh saja, misalkan dia anak preman gitu ya, ada seorang anak, dia anaknya preman. Kira-kira anak ini berani atau tidak biasanya melakukan sesuatu? Mungkin dia berani. Kenapa? Karena dia merasa punya ayah seorang jagoan preman, ada backingnya. Harusnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin itu lebih berani lagi. Kenapa? Karena backing mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah anak Pak RT kan, atau mungkin anak seorang raja, mungkin dia songong mungkin ya. Kenapa? Karena dia mengandalkan siapa? Ayahnya seorang raja. Harusnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin itu lebih daripada itu. Kenapa? Karena mereka mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang yang mengandalkan ayahnya seorang raja dia berani, harusnya orang mukmin itu lebih berani lagi karena dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allah tempat bersandar, Allah tempat melarikan persoalan. Itu dahsyat sekali itu. Kalau memang kita betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah dengan pertolongan yang di luar nalar. Ya banyak contohnya Bapak Ibu. Ya contoh yang paling sering kita sampaikan adalah Nabi Ibrahim misalkan, dibakar tapi tidak mati. Ini sebetulnya tidak masuk akal, jauh dari akal kita, logika kita tidak nyandak. Tetapi Nabi Ibrahim meyakini bahwa hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang menjadi penyelamat, yang menjadi penolong. Ternyata betul ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berfirman Allah, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
Kata Allah, duhai api, jadilah engkau bardan. Bardan itu berarti adem. Wasalaman, dan keselamatan bagi Ibrahim. Ternyata gak mati, tidak terbakar, sekalipun beliau dilempar ke kobaran api yang menyala-nyala. Itu kenapa? Gara-gara bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi itu yang kedua, pelajaran kedua yang bisa kita ambil, bahwa sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, walaupun seolah-olah akal kita tidak bisa menyelesaikan persoalan itu, tapi kita masih bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tentunya tawakal disertai dengan usaha dan ikhtiar, walaupun sekecil apapun. Walaupun sekecil apapun usahanya. Contohnya Nabi Musa itu ya, memukul tongkat, memukul lautan dengan kayu kecil, tiba-tiba terbelah. Padahal usahanya sepele, ringan, tetapi hasilnya luar biasa. Padahal bisa saja Allah langsung membelah lautan itu, tetapi Allah masih ingin melihat usaha ikhtiar dari hamba-hambanya, walaupun usahanya, ikhtiarnya itu tidak sebanding dengan hasil yang Allah berikan. Itu contoh ikhtiar kecil, hasilnya besar. Atau juga kisahnya Maryam, Bapak Ibu. Kisahnya siapa? Maryam. Allah sebutkan di Quran surah Maryam, surah ke-19 ayat ke-25. Kata Allah, wa huzzi ilaiki bid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya. Kata Allah, Maryam, apa namanya itu, goyangkanlah bahasa pohon kurma itu, ondu kata orang modern, ondu atau goyangkanlah pohon kurma itu, niscaya akan banyak buah kurma yang akan berjatuhan. Bayangkanlah itu, orang perempuan yang baru melahirkan, kondisi lemah, ternyata diminta oleh Allah untuk menggerak-gerakkan pohon. Kira-kira Maryam itu menggerakkan pohon kuat atau tidak kira-kira? Kan tentunya tidak. Tetapi ternyata buah kurma yang jatuh begitu banyak. Padahal bisa saja Allah langsung menurunkan atau menurunkan buah kurma itu dari pohonnya. Tetapi Allah tentunya masih ingin melihat usaha dari hamba-hambanya, walaupun usaha itu kecil, remeh, tidak sebanding dengan hasil yang Allah berikan. Itu digerak-gerakkan pohon kurma oleh Maryam. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, efek yang luar biasa kalau kita menyandarkan kesulitan apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan balasan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan mereka bersabar. Apa balasan di dunia itu? Tentunya merupakan kemenangan dan kejayaan. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, ketika orang-orang mukmin sahabat Nabi mereka berperang, entah itu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan perang-perang yang lain, ketika mereka
berjuang dengan sungguh-sungguh, ada dua hal yang Allah berikan. Pertama adalah kejayaan dan kemenangan itu di dunia, adapun nanti di akhirat mereka tentunya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baik semua. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah itu tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Kalau dia menang, mendapatkan harta rampasan yang begitu banyak, mendapatkan kejayaan, mendapatkan pujian. Seandainya mereka terbunuh, mereka mati dalam keadaan syahid, tidak ada yang sia-sia. Makanya Allah sebutkan di Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 52, kata Allah, "Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain." Jadi orang-orang yang berperang di jalan Allah, mereka menunggu dua hal yang baik, entah itu harta rampasan atau kejayaan kalau mereka menang. Kalau mereka kalah dan terbunuh, mereka mati dalam keadaan syahid, dan insyaallah tidak ada balasan bagi orang yang mati syahid kecuali ridha Allah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baik semua. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi setidaknya tadi tiga hal yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama bahwa perjuangan kita itu sekalipun tidak didampingi oleh Rasulullah, tidak selayaknya kita mundur ataupun patah semangat, karena bagaimanapun Rasulullah sudah memberikan warisan kepada kita. Yang pertama warisannya adalah para ulama, adalah Al-Quran dan Sunnah. Kata Nabi, taraktu fikum amrayn, saya wariskan kepadamu dua perkara, bukan rumah, bukan unta, bukan kuda, bukan apa lagi, dan bukan yang lain. Tetapi warisan Nabi itu adalah kitab Allah wa sunnat Rasulih, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak layak kemudian menyerah atau lemah, merasa minder dalam memperjuangkan sekalipun sudah tidak didampingi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu bertawakal, menyandarkan persoalan sebesar apapun, sesulit apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena lagi-lagi tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya segala sesuatu itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah 'ala kulli syai'in qadir, Allah kuasa atas segala sesuatu. Dan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, cukup kun fayakun, selesai urusan. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang berjuang di jalan Allah tidak ada sia-sianya, tidak ada yang terbuang. Kalau dia kalah dalam medan pertempuran, medan perjuangan, insyaallah mati syahid. Kalau dia menang, akan mendapatkan kejayaan atau bahkan pujian-pujian, walaupun tentunya tidak pernah kita mengharapkan pujian. Itu sekedar bonus saja. Itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.